Pada kesempatan kali ini, saya, KDR Pradipta, akan memaparkan atau memberikan tutorial atau materi mengenai struktur program Python. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari struktur program Python. Di antaranya yang pertama, bagian komentar, lalu bagian keterangan program, selanjutnya bagian inisiasi modul, atau dengan kata lain library atau PKG. Lalu yang keempat ada bagian deklarasi, yang kelima bagian program utama, dan yang keenam bagian eksekusi atau menjalankan program. Baik, kita langsung saja buka CMD-nya di run. Kita langsung saja masuk ke data D, lalu cd latih Python, karena sebelumnya kita sudah membuat program atau direktori di latih Python khususnya di data D. Kita buka notepad struktur 1.py. Jadi saya di sini menggunakan struktur 1.py untuk notepadnya, membuat folder baru. Oke, di sini sudah terlihat notepad dari py struktur 1.py. Jadi di sini kita akan langsung mengcoding dari program Python-nya, dari struktur Python-nya. Baik, yang pertama itu kita pakai hashtag, ya, bagian keterangan. Ya, kita pakai hashtag itu yang dimana berfungsi untuk memberikan komentar, ya. Hashtag ini bisa dipakai di codingan, di sebelahnya bisa kita taruh sebagai bagian komentar. Lalu lanjutkan dengan bagian keterangan. Kita bisa pakai petik 2 sebanyak 3 kali untuk bagian keterangan. Untuk keterangannya itu maksudnya untuk apa sih programnya ini, kita bisa taruh di keterangan untuk agar tidak merusak program dari program Python-nya itu. Jadi di sini saya akan membuat program penjumlahan, ya, atau program menjumlahkan 2 angka. Ini mana untuk penggunaannya dengan cara py sesuai dengan judulnya struktur 1.py. Kita tutup keterangan ini dengan titik 2 sampai 3 kali. Oke, lanjut kita pakai komentar lagi di atasnya biar supaya jelas. Ini merupakan kita pakai bagian inisialisasi modul. Nah, maksudnya inisialisasi ini adalah kita masukkan dulu import OS, ya, import OS dan os.system tls. Nah, ini maksudnya inisialisasi ini adalah untuk membuka directory atau library di Python sendiri gitu. Terus di sini ada os system cls untuk mengclear dari di CMD-nya itu. Ini kata-kata yang hijau ini biar clear, biar langsung masuk ke program yang kita buat gitu. Nanti kita akan coba langsung. Lanjut, saya kasih komentar kembali bagian deklarasi variabel. Bagian deklarasi variabel. Di sini saya di variabel yang pertama menggunakan angka underscore 1 untuk input yang pertama. Di sini saya akan masukkan angka teks 1 sama dengan titik ini kurang tutup. Lanjut, saya akan yang angka kedua saya menggunakan variabel angka underscore 2. Input sama seperti di atas, masukkan angka teks 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian deklarasi fungsi. Def
adalah data 1, data 2. Jangan lupa kita akhiri dengan titik 2, karena itu kadang kita lupa-lupaan menaruh itu. Kalau misalkan itu tidak ada, maka program tidak akan bisa berjalan atau error. Selanjutnya, hasil sama dengan integer angka underscore 1 ditambah integer angka skor 2. Nah, yang dimana ini merupakan bagian fungsi atau bagian inti dalam ini kan judulnya menjumlahkan, jadi di sini rumusnya seperti itu. Ini tanda tambah angka 1 dengan angka 2, sini angka 2. Seperti itu. Lanjut, print. Kita tuliskan print hasil penjumlahan sama dengan, biar outputnya keluar seperti itu. Hasil. Nah, ini ditaruh begini hasil untuk memanggil hasil dari pertambahan-tambahan ini, angka 1 dengan angka 2. Seperti itu. Lanjut, di akhir deklarasi fungsi harus diisi dengan return hasil. Oke, lanjut. Selanjutnya kita kasih komentar kembali biar jelas bagian program utama def main kurung tutup titik 2 juga, jangan lupa. Lanjutkan komentar memanggil fungsi jumlah. Jumlah angka skor 1, angka skor 2. Nah, untuk menjalankan program utama, ya sini untuk menjalankan program utama, maka harus diisi dengan main tutup. Seperti itu. Nah, selesai itu, jika sudah selesai jangan lupa kita mengkontrol plus save dengan cara ctrl plus save. Kita save dulu. Kita beralih ke CMD-nya. Karena sudah selesai ya kita mengcoding di sini, kita lanjut ke sebelahnya di CMD-nya. Nah, kita akan memanggil program yang sudah kita coding dengan cara ini, seperti sudah saya tulis di sini, penggunaan py struktur py gitu. Kita tulis saja py struktur 1 ya, karena judulnya saya pakai struktur 1 py, maka akan terjadi output yang di sini, masukkan angka 1. Nah, kenapa hilang coding-codingan di CMD angka-angka yang lain atau tulisan-tulisan lain? Karena OS sistem CLS ini ya, karena ini makanya dia menghilang itu, kayak dihapus, di clear gitu. Jadi sesuai dengan penjumlahan kita pakai angka 2 ditambah 2, maka kan harusnya hasilnya 4. Nah, di sini maka hasilnya di sini 4. Seperti itu codingan dari struktur 1 ya, untuk menjumlahkan. Kalau misalkan pengurangan ya tinggal ini diganti kurang, dan tentunya di sini kita ganti dengan pengurangan seperti itu. Dan di sini juga kita ganti juga, walaupun tidak berpengaruh, kita juga harus ganti pengurangan 2 angka. Kita save kembali, jangan lupa kita save. Lalu kita panggil kembali, kita tidak perlu, karena kita sudah pernah menggunakan py struktur 1 py, kita tidak perlu mengetiknya, kita hanya pencet atas titik. Nah, seperti ini, dia lebih gampang. Kita klik angka 1, misalkan 3 dikurang 2, maka harusnya hasilnya 1. Ternyata benar. Seperti itu dari struktur yang pertama.
Baik, untuk yang selanjutnya, karena tadi sudah untuk struktur program dari Python, sekarang kita belajar sedikit tentang case sensitive. Jadi di sini saya sudah membuka dari CMD-nya. Kita langsung klik PY, ya. Langsung kita tulis angka. Nah, angka sama dengan kita mungkin buat 1 2 3. Lalu angka sama dengan 321. Nah, seperti itu. Nah, case sensitive ini apa sih case sensitive? Ya, seperti bahasa pemrograman lainnya, Python mengikuti aturan case sensitive di mana sebuah konstanta atau variabel yang berisi tipe data numerik dan label variabel, yang dimana variabel yang berisi tipe data non numerik termasuk nama-nama fungsi dan lain-lain membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya seperti itu. Angka yang pertama itu kan depannya itu hurufnya kecil, lalu angka yang kedua hurufnya besar, maka kita bisa panggil angka seperti itu. Contohnya yang kecil dulu ya, angka, maka akan keluar 1 2 3. Jika memang kita nulisnya angkanya A depannya itu besar, maka akan yang terjadi akan angka 321. Seperti itu contoh dari case sensitive di Python. Oke, baik, kita lanjutkan dengan masukan dan keluaran. Pada Python mampu menangani masukan dan keluaran yang berasal dari beberapa peralatan atau device, yang dimana seperti keyboard, layar, sensor, web service, dan lain-lain. Jika sebelumnya device sudah didefinisikan pada bagian inisialisasi, untuk masukan keluaran keyboard dan layar tidak memerlukan inisiasi khusus. Perintah input akan membuat nilai masukan menjadi bertipe label. Seperti contoh di sini saya sudah membuka CMD, kita langsung PY atau Python sendiri. Kita masukkan nama sama dengan input, masukkan nama Anda, contohnya Arya. Nah, itu sudah dimasukkan nama variabel nama, dan disitu namanya itu Arya, seperti itu. Jadi kita akan print kata selamat datang. Kita tutup ya. Di sini menggunakan petik 2, nama. Nah, ini untuk memanggil variabel yang di atas atau nama dari Arya itu. Selamat belajar. Kita tulis lagi belajar. Maka namanya itu akan diganti dengan Arya di sini. Seperti itu. Baik, dilanjutkan, kita akan menggunakan tipe angka. Di sini inputnya masukkan angka pastinya ya. Pakai ini biar tidak keliru. Nah, kita akan pakai 3 di sini. Masukkan angka 3. Nah, jika dalam kita masukkan angka 3 sudah. Sebelum itu kita cek dulu tipe dari angkanya ini apa. Ya. String ya. Kita bisa lihat kelasnya itu string. Jadi kita bisa coba untuk dikalikan. Seharusnya kalau misalkan angka ini kan sudah termasuk unsur 3-nya. Jika kita kalikan 2, maka harusnya jawabannya atau hasilnya 6. Tapi di sini hasilnya malah 3 atau 3-nya malah 2 kali, bukan 3 yang dikalikan 2 kali, seperti itu. Maka harus diganti angka itu menjadi float atau pecahan.
lagi kita cek tipenya, tipe dari angka. Oke, sudah float, maka kita akan coba angka dikalikan 2. Benar saja terjadi pengkalian di sana menjadi 6,0. Kenapa 6,0? Karena di sana kan float itu bilangan pecahan seperti itu. Nah, untuk sebenarnya ini bisa kita ganti lagi untuk menjadi bilangan yang sesungguhnya, bisa dipakai dengan integer. Tipenya kita ganti ya, angka sama dengan int saja, angka. Ya, cek lagi tipenya. Sudah benar. Nah, sudah integer. Maka seharusnya kalau misalkan dikalikan 2, maka harusnya 6 tok, nggak isi 6.0. Oke, kita langsung enter. Nah, benar saja di sini sudah langsung 6. Nah, dari program-program yang saya sudah jelaskan, bisa kita ringkas. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa interaktif interpreter, di mana program akan menjadi sebuah script yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat dibedakan, yaitu bagian komentar yang tadi sudah saya jelaskan di bagian notepadnya, lalu bagian keterangan yang petik 2 yang 3 kali itu, lanjut inisialisasi modul atau dengan kata lain library, lanjut deklarasi yang dimana kita mencantumkan rumus, lanjutkan dengan program utama, eksekusi dan eksekusi seperti itu, atau menjalankan program. Baik, demikianlah tutorial mengenai struktur program Python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asmir. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang elemen pemrograman Python.